Pemirsa yang budiman, bukan Sujatmiko. Di planet manapun Anda berada, selamat berjumpa. Semoga Anda semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Bersama channel ini, kami perlu memberitahukan bahwa saya, Eko Kuntadi, akan membacakan berita yang menghebohkan dunia. Kami berharap Anda tidak perlu kaget, apalagi mengucapkan Astagfirullahaladzim atau bangun-bangun makan nasi pakai garam. Pemirsa, dunia telah dihebohkan dengan adanya penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, sebuah kota di Cina. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 3.000 orang. Pemerintah Cina dengan sigap mencoba menghalau pergerakan virus corona. Mereka membangun rumah sakit hanya dalam waktu 10 hari. Rencananya malah cuma 6 hari saja. Untung saja pemirsa, virus corona bermula di Cina. Bayangkan jika virus berkembang biak di Jakarta. Jangankan membangun rumah sakit secara cepat, membangun trotoar saja harus bongkar pasang terus-menerus. Itu pun tidak jadi-jadi. Demikian juga ketika membangun jalur sepeda. Baru saja dibangun, langsung dibongkar lagi. Untuk merevitalisasi Monas saja, ribetnya minta ampun. Pohon ditebangi tanpa izin. Perusahaan yang mengerjakan proyek ini kabarnya tidak jelas di mana kantornya. Ketika ditelusuri via Google Map, alamat perusahaan itu ternyata di pabrik tahu, pemirsa. Tidak jelas mereka mau merevitalisasi Monas atau membuat Monas gejrot. Digoreng dadakan, 500-an hangat-hangat. Wow. Aku buat digoreng dadakan 500-an haranet keneh. Wow. Pemirsa, virus corona memang menyerang di Cina. Tapi jangan lupa, ada virus yang tidak kalah gaharnya menyerang di Indonesia. Kita mengenalnya dengan virus kadrun jenis G0212. Virus ini sejenis mikrobiologi yang menyerang otak bagian tengah, samping, dan depan. Virus ini juga merasuki hati penderitanya, sehingga jadi penuh kebencian. Ciri-ciri orang yang terserang virus ini adalah terlalu banyak alasan dengan hasil kerja nol besar, suka membawa-bawa agama untuk tameng, dan merasa sebagai pemegang kunci surga. Mereka yang ketularan virus jenis ini akan mempunyai sifat anti-toleransi, membenci agama dan keyakinan lain, hobi mengkafir-kafirkan orang, dan suka mengibar-gibarkan bendera hitam HTI. Dan yang paling menonjol, mereka suka pamer ibadah di tengah jalan. Biasanya pemirsa, virus kadrun ini menyerang logika penderitanya. Misalnya, ketika mereka membicarakan sebaran virus corona di Cina, mereka malah mengait-ngaitkan peristiwa itu dengan azab dan Muslim Uyghur. Padahal, beberapa waktu lalu, beredar virus MERS yang ditulari oleh onta di Saudi. Mereka tidak menyebutnya azab, tapi hanya ujian belaka. Padahal pemirsa, Mendikti Nadiem Makarim sudah mau menghapus ujian nasional. Sayangnya, kita tidak pernah dengar ada program pemerintah untuk menghapus azab nasional. Penderita virus kadrun ini juga punya ciri gampang dikibuli. Mereka mudah terpesona dengan tawaran bisnis yang diselimuti alasan agama. Kasus penipuan investasi kebun kurma atau perumahan syariah yang marak adalah contohnya. Yang paling baru pemirsa adalah tawaran investasi lele murotal di Sukabumi oleh perusahaan Ikro. Pengelola memasang speaker di dekat kolam untuk didengarkan pengajian murotal kepada lele-lele tersebut. Menurut pengelolanya, akibat diperdengarkan pengajian itu, daging lele menjadi lebih manis. Pengelola menawarkan kepada penderita virus kadrun untuk berinvestasi di kolam lele yang diperdengarkan murotal. Selain dijanjikan mendapat keuntungan, investor juga diiming-imingi mendapat pahala karena sudah berusaha membuat lele di kolam semua menjadi mu'alaf. Mungkin saja pemirsa, setelah rutin mendengarkan murotal, lele-lele betina akan merasa risih jika berenang tidak menutup auratnya. Sedangkan lele-lele jantan tidak lagi mau memelihara kumis, namun berusaha memanjangkan jenggotnya. Mereka semua dikenal sebagai lele hijrah.
Pemirsa, belum dijelaskan apakah dalam proses pengembangbiakan lele akan dilakukan dengan jalan ta'aruf terlebih dahulu. Sepertinya penderita virus kabur akan senang ditawari jenis investasi seperti itu. Mereka tidak pernah bertanya, pemirsa, jika peternakan lele itu memang menguntungkan, kenapa pengelola tidak menginvestasikan seluruh uangnya sendiri saja di proyek tersebut? Kenapa harus mengajak orang lain untuk menanam uangnya? Demikian berita kali ini. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.